Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wal ulama wal masyayikh, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Lawi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur risalah, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pelajaran kita kitab Risalatul Mu'awanah sampai di faslun wa alayka bil mubadarah bis salati awal waqti ila anqal wa yanbaghi alla tudawima bi salatika ala qiraati suratil makhsusah ba'dal Fatihah illa in warada syar'u bihi wa dzalika ka qiraati ala alif lam mim as-sajdah wa hal ataka 'alal insan fi subhi yaumil jumu'ah. Hendaklah engkau, berkata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hendaklah engkau jangan merutinkan di dalam salatmu membaca surat khusus setelah Fatihah, kecuali yang sudah warid, yang sudah memang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis-hadis. Wa dzalika ka qiraati alif lam mim as-sajdah, surat as-sajdah, wala ataka 'alal insan, dan surat al-insan fi subhi yaumil jumu'ah. Jadi Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menganjurkan agar kita jangan sholat suratnya tertentu itu tok, tak ganti-ganti, kecuali yang memang sudah ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah yang itu dulu memang dibaca oleh Rasulullah. Contoh seperti surat As-Sajdah ketika subuh Jumat. Terus surat Al-Insan itu nak rutin terus tak apa. Tapi kalau dipatenkan ini tok ini tok tidak. Nah itu. Surat At-Tin, Isya, warada dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya variasi. Kadang surat ini, kadang surat itu, kecuali pada
salah satu keadaan atau salah satu waktu sholat yang memang di situ dulu Rasulullah membaca surat tertentu tersebut. Kemudian wahdar an tudawi ma fi sholatika ala suwaril qasira kal kafirun wal ikhlas wal muawwidzatain. Kemudian hati-hatilah, jangan engkau ini kalau sholat cuma baca surat-surat pendek saja, seperti surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, itu aja diputar-putar. Macam di Quran itu tak ada surat lain. Kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Kafirun itu aja putar-putar, itu aja. Nah, jangan gitu. Quran tuh banyak 30 juz. Nah, maksudnya begitu, disuruh bervariasi. Mungkin kadang-kadang karena apa, kalau memang sudah terlalu rutin, jangan macam angin lalu aja, nggak ada rasa seperti itu. Tapi kalau ganti-ganti ada nuansa baru, ada tadabbur baru, begitu. Kemudian wa in kunta imaman fal masiru ila takhfif al mandub ilaihi. Sedangkan kalau engkau menjadi imam, maka memperingan bacaan itu dianjurkan. Maksudnya jangan panjang-panjang sangat kalau engkau ini imam. Nah. Kenapa? Karena ada hadis ila tahwil al-madhub ilaihi al-imam ila hadis muadzin radhiyallahu taala anhu wa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan fasakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada satu kejadian Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah beliau mengimami jamaah satu kaum. Fa atala alaihim jiddan, kemudian panjang betul suratnya. Suratnya panjang, dia ngimami kaum nih, orang banyak. Akhirnya fasaka rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang daripada makmumnya ini, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadu sama Rasulullah. Nah, apa? Ini Mu'adz bin Jabal panjang betul suratnya, bacaannya, dia jadi imam. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Afatarun anta ya Mu'adz?" Hai Mu'adz, apakah kau itu tukang ahli fitnah? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kemudian ikra bisabbihis marabbikal a'la. Baca ikra sabbihis marabbikal a'la. Bisabbihil a'la di sini. Wasyamsi wa duhaha. Ikra bisabbihil a'la, yaitu bisabbihis marabbikal a'la. Wasyamsi wa duhaha. Walaili idza yaksha. Tak usah panjang-panjang sangat, kau jadi tukang fitnah Mu'adz. Baca sabbihis marabbikal a'la sama wasyamsi wa duhaha. Itu dah cukup kalau kau jadi imam. Kau panjang-panjang. Kemudian waman nadhara fi kutubil athar arafa ma kulna wa qad ruwiya anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghrib qara'a biha bil mursalat urfa wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi diriwayatkan bahwa sesungguhnya akhirnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dari para sahabat itu adalah salat maghrib akhir. Beliau jadi imam sebelum wafat. Faqara bil mursalat urfa wal mursalati urfa. Ini tidak panjang. Bukan surat yang panjang-panjang, termasuk wal mursalat ini surat termasuk yang pendek, tapi tak pendek sangat. Ya hampir mirip-mirip dengan Al-Ghasyiyah, ya. Lebih panjang sedikit. Itu yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang panjang-panjang karena jadi imam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Semoga Allah memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki
ke jalan yang lurus. Faslun. Nah, sekarang kita masuk fasal baru lagi. Apa bimbingan As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad berikutnya? Yaitu faslun wa alaika idza shallaita khalfa imam an tuhsina al-mutaba'ata lahu. Kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah engkau ketika engkau solat di belakang imam, maksudnya jadi makmum, hendaklah engkau memperbagus mengikuti imam tersebut. Fa innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Karena sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya dia ini memang untuk diikuti. Untuk diikuti. Jadi kemana apa semuanya harus diikuti, ikut imam, mana dijadikan imam. Wahdzar an taqarinahu fi syai'in min af'alis shalah. Janganlah, hati-hati, janganlah engkau bersamaan melakukan sesuatu daripada perbuatan salat, gerakan-gerakan salat. Jangan bareng. Allahu akbar, ini imam, ini makmum. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, bareng dia. Bareng. Jangan bareng aja tak boleh. Fadlan an tataqaddama alai, apalagi engkau lebih dulu daripada imam. Ini kacau nih. Orang imam boleh bangun dari sujud, dia bangun dulu. Atau minimal sama tu dah tak betul. Sama tu dah tak bagus. Walladhi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atun li af'alihi bil athar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam alladhi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatu biyadi syaitan. Jadi hendaklah engkau menjadikan perbuatanmu, ya, gerak-gerakmu di dalam salatmu itu mengikuti pergerakan-pergerakan si imam, mengikuti, menyusul gitu. Kemudian waqad qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yahfidu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Kata Rasulullah, orang yang dia turun dan bangkit sebelum imam belum rukuk, dia dah duluan. Imam belum i'tidal, dia duluan. Allah, sami Allah yang menambil, baru imam. Apa kata Rasulullah? Innama nasiyatu biyadi syaitan, sesungguhnya nasiyah nih, ubun-ubunnya itu. Ubun-ubunnya itu di tangan setan. Jadi setan yang mainkan, setan letakkan tangannya di ubun-ubun orang tadi itu yang suka mendahului imam. Kemudian wa alaika bil mubadarati ila safil awal wal muzahamati alayhi min ghairi idai ahad li ahad. Kemudian yang kedua, hendaklah engkau cepat-cepat mengambil saf awal dan berdesakan tanpa menyakiti, maksudnya yang rapat, tanpa menyakiti. Itu jangan sampai gini-gini juga, jangan, tapi yang rapat gitu, cepat, duluan. Ini disuruh memang. Wal muzamali min ghairi idza'in li ahad, catatannya tanpa menyakiti orang lain. Muzahama ini maksudnya, muzahama ini maksudnya cepat-cepatan gitu, siapa dulu Siapa dulu tuh? Tapi tak boleh. Aku dulu. Itu tak boleh. Macam orang nak nyium Hajar Aswad. Itu tak boleh tu. Tak boleh. Kau nyium tu sunnah. Kau menyakiti orang, hukumnya haram. Tak boleh. Makanya juga saf awal ini mestinya berebut. Bukan. Salah. Itu salah total. 1000% salah. Kata dia, salah, tak boleh. Al-isar fil ibadah makruh.
Menyuruh mendahulukan orang lain, mesti saf awal ni mestinya rebutan. Siapa yang nak dulu? Dia tinggal satu lubang, dia berdua. Kata dia, boleh, tak boleh. Duluan, aku dulu. Gitu. Itu yang betul. Al-ithar fil ibadah makruh hukumnya. Berbeda dengan al-ithar fil adah. Al-ithar fil adah maksudnya menyuruh orang lain, mendahulukan orang lain di dalam adat, itu bagus. Adat itu apa? Macam orang sekarang naik ferry. Kan naik ferry. Penuh tempat duduk. Ada ibu-ibu bawa anak. Mesti ini tempat duduk kita ni mesti. Ya jatah aku dulu datang. Bu, duluan. Itu betul. Itu yang bagus. Ini al-ithar fil adat. Di dalam adat. Boleh. Makan umpamanya ni kan. Makan dulu kan siapa. Ambilkan dulu. Ambilkan. Pak dulu kan. Ambilkan. Bagus makan. Tapi untuk urusan mengambil keafdalian saf awal, ini disuruh berebut. Bukan bapak ajalah saf awal, aku saf nombor 2 tak apa. Silakan buat saf awal. Salah. Ini banyak orang sopan tapi tak ada ilmu. Dia kaya dia memang nak sopan. Depanlah aku saf 2 aja. Tapi kayaknya betul tapi itu salah. Itu. Kayaknya betul. Yang muda kan kata dia, tuk depan lah tuk. Saya masih muda belakang aja. Salah tu. Sopan bukan urusan sop awal, sop 1, sop 2. Tidak. Ini kalau yang muda duluan, muda parkir depan. Itu seperti itu. Ada seorang sahabat. Jadi ini Rasulullah ini duduk. Rasulullah duduk dengan para sahabat banyak. Di sini sahabat yang tua-tua sebelah kiri, ini ada yang muda di sini, terus sebelah kanan ini. Rasulullah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, termasuk kebiasaan bagi Rasulullah SAW itu mengoper minumannya kepada orang yang duduk di dekatnya. Jadi ketika Rasulullah habis minum, adabnya orang nak ngoper minuman itu dikasih yang sebelah kanan. Tapi yang di sebelah kanan ni anak muda yang di sini sahabat yang tua-tua. Kata Rasulullah, ini jatah kamu, apa kamu nak kasihkan orang? Katanya, abadan, tidak akan pernah aku kasihkan. Kalau ini memang bagian aku, ini urusan ibadah Rasulullah. Aku tak akan kasih. Orang tua pun aku tak kasih. Aku ini jatah aku duduk sebelah Rasulullah. Dia minum dulu. Kalau dia per orang yang tua-tua. Itu seperti itu. Ini namanya fadilah. Fadilah seperti itu. Jadi kebanyakan yang masalah berebut soft ini, itu kadang-kadang kita anggap seperti kita macam orang nak duduk di kapal feri atau dekat bas. Suruh orang dulu kan. Dulu. Tak apa, sopan budak ini Masya Allah. Tapi salah sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penyusunan saf Bu ya. Kan kita pengen ke saf yang awal gitu, yang depan gitu kan. Tiba-tiba di situ ada satu bagian saf satu yang kosong, tapi diisi dengan anak yang masih belum balik itu Bu ya. Apakah boleh kita menarik anak itu untuk kita mengisi saf yang kosong itu Bu ya? Ya kalau memang boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting dengan cara yang baik. Yang penting dengan cara yang baik. Gitu. Mungkin bapaknya faham, tak ada masalah. Tapi kalau umpamanya kok bapak dia ngamuk, berkelahi, hukumnya dosa. Itu terserah bapak lah, kau yang taruhkan anak kau situ. Itu kan. Tapi kalau baik-baik tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Tinggal caranya saja. Tapi kalau ditengok, wah ini nampak dia tak bisa nih bapaknya nih. Biar dia tak urusan dia lah. Kita tetap dapat pahala. Apa pula tak dapat pahala? Dapat pahala. Pokoknya saf pertama. Begitu. Ya. Oke. Tok ada yang tanya silakan. Tok, tanya Tok. Tanya aja biasa kita tanya. Tanya Tok. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saf tadi yang di depan, itu pas yang kosong itu di belakang imam. Pas yang kosong itu yang di belakang imam. Jadi yang mau diisi itu apakah orang yang pernah imam atau yang biasa-biasa aja gitu? Bebas. Cuma nanti umpamanya kalau imam batal, dia yang paling berhak untuk menggantikan. Nah, tapi umpamanya kok imamnya tahu, dia tinggal milih, oh ini yang berhak, yang sebelah sini boleh, yang situ yang disuruh maju, tak ada masalah. Tapi sebetulnya yang paling berhak menggantikan itu yang persis lurus sama imam. Kecuali kalau ditengok orang ini belum bisa nih. Nah, jadi si imam ini bisa memilih makmum tadi, siapa yang dimajukan ke depan kalau batal. Nah, jadi boleh. Tapi sebagusnya memang yang bukan yang pernah jadi imam, yang bisa jadi imam. Yang bisa jadi imam dalam arti ketika. Tapi semua orang Islam itu mestinya harus bisa jadi imam. Harus. Orang yang tidak sah jadi imam, dia juga tidak sah sholat sendiri. Kenapa? Fatihah sama. Ketika Fatihahnya hancur, dia sholat sendiri, berarti sholatnya Fatihahnya hancur, berarti sholatnya tidak sah. Makanya orang Islam harus Fatihahnya harus benar. Semua kaum muslimin dan muslimat. Bukan khusus para ustadz dan para imam-imam saja. Karena setiap orang kalau sholat sendiri pun baca Fatihah. Kalau Fatihahnya tak betul, berarti selama dia hidup, sholat dia kalau sendiri tak sah terus. Karena rukunnya kurang. Nah, maksudnya gitu. Jadi sebetulnya cuma sekarang kalau kita ini sekarang himmah untuk belajar atau merasa pentingnya itu agak kurang. Nah, maka saya kan jadi makmum. Iya, kau jadi makmum kalau pas time kau sholat sendiri. Macam mana? Fatihahmu tidak betul, otomatis rukun sholatmu cacat dan sholatmu tidak sah. Padahal waktu belajar lebih-lebih, bukan tak ada waktu belajar. Lebih-lebih waktu belajar, cuma tak mau malu atau sombong. Dua. Jadi perkara yang menyebabkan orang itu tidak berilmu, menghambat untuk mendapatkan ilmu, nomor satu al-mutakabbir, dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama al-mutakabbir, orang yang sombong. Yang kedua al-mustahi, orang yang malu. Dua ini tak akan dapat ilmu, orang dua nih. Ini dunia sebuang. Jangan sombong satu, nomor dua jangan malu. Baru bisa jadi orang pandai. Jadi belajar itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Itu wallahu a'lam. Kita lanjut ya. Ya, silakan. Itu dikasih mic-nya biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanyakan masalah masbuk. Ya. Katakanlah datang 5 orang belakang ini masbuk rakaat yang kedua atau ketiga lah sembahyang Isya. Ya. Ini deretan 5 ini. Ya. Sementara imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya yang 5 ini apakah salat sendiri-sendiri atau ada yang mengimani ke-5 orang ini? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagusnya dia tetap mengikuti jamaah yang terbesar. Jamaah yang terbesar mana? Yang jamaah pertama. Ketika seorang dia menggabung, membuat jamaah baru, berarti itulah jamaah dia. Berarti dia terlepas dari jamaah yang pertama. Kalau kita masih mau ikut fadilah jamaah yang banyak pertama, maka kita tetap sampai salam, tetap harus jadi makmumnya imam yang sudah salam. Jangan bermakmum lagi. Kalau masalah sah, boleh-boleh saja. Tidak masalah. Cuma kita lihat mana jumlahnya, mana imamnya, mana jumlahnya yang lebih afdal, mana imamnya yang lebih afdal, mana rakaatnya yang kita dapat lebih banyak. Maksudnya. Yang penting itu yang persatu, jumlah yang lebih banyak, imam yang lebih afdal. Itu. Jadi kalau mau jadi ada 5 orang, lebih bagus bukan sholat sendiri-sendiri, Pak. Itu dia tetap berjamaah.
hukumnya tetap berjamaah dengan imam yang pertama selagi dia tidak merubah niat berjamaah dengan salah satu di antara masbuk itu tadi. Kalau dia nak merubah niat, silakan boleh. Tetapi mohon maaf, dia meninggalkan yang lebih afdol, mengambil yang jamaah yang lebih kecil. Begitu, ya. Jadi bukan maksudnya dia terus berjamaah, tidak. Kan mungkin ada bahasa biar dia jamaah terus, tidak. Dia walaupun sholat sendiri, itu dia tetap hukumnya berjamaah dengan imam yang pertama. Justru ketika dia bikin jamaah baru, berarti dia terputus dari imam yang pertama. Kamu jamaah dengan siapa? Jamaah dengan imam yang tadi. Tapi secara hukum sah. Secara hukum sah, tidak apa-apa, boleh. Nah, boleh-boleh saja. Ibaratnya, contoh orang seperti, umpamanya contoh, dia jadi masbuk, ada orang tepuk gini kan. Ini aku nak jadi imam, aku jadi makmum saja. Tengok-tengok. Kalau yang tepuk aku cuma satu orang, aku tinggal satu rakaat, aku enakan bergabung dengan imam yang pertama. Karena jamaahnya lebih besar, lebih afdal. Gitu. Tapi kalau ditepuk di belakang ada 30 orang, turun dia dari mana, baru datang, 30 orang di belakang. Saya baru dapat satu rakaat dari imam yang depan. Maka lebih bagus kita jadi imam, pahalanya lebih besar, jamaahnya juga banyak, seperti itu. Jadi tinggal dilihat kondisi, tidak mutlak. Nah, yang sekarang kan repot gini contoh, Pak. Yang berdiri 5 orang nih, siapa yang nak jadi imam? Tadi tak ada janjian, ya kan? Ini 5 orang berdiri. Siapa nak jadi imam? Tadi tak ada janjian. Tahu-tahu orang yang sini, paling sini, dia berimam dengan yang sebelahnya. Ini jadi imam aku. Tahu-tahu yang sebelah dia ini niat dia jadi makmum dari yang sebelahnya. Macam mana? Tidak sah. Orang yang bermakmum dengan makmum itu tidak sah salatnya. Kan tak ada janjian, kan tak tahu. Kalau berdiri 5 orang, kecuali ada yang satu maunya dia maju ke depan, nampak. Nah, tapi itu apa namanya pun sebetulnya tidak afdal, ya. Sekarang jarang yang maju, biasanya mereka berdiri rata dan ada yang ikut, banyak dia mundur sedikit atau gimana gitu. Nah, kadang-kadang repotnya sebenarnya yang ini dia nak jamaah dengan yang ini malah dia jadi makmum yang sini. Nah, karena tidak ada janjian. Jadi rancu. Tapi kalau memang pas semuanya jamaah ke satu orang, atau cuma yang ini dengan 2 orang ini aja dia berjamaah, yang ini sudah masing-masing, ya sah semua salatnya. Nah, tinggal masalah fadilah saja. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kalau ada nak tanya, ibu-ibu nak tanya, Bu, silakan, Bu. Saya tak marah, Bu. Saya tak marah kalau ibu-ibu tanya. Tenang. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu al-mutakabbir wal mustahyi. Orang sombong tak akan pernah dapat ilmu. Dia nak pergi kadang-kadang, alah siapa, sombong tak dapat. Atau tak mau ngaji atau apa dan sebagainya. Terus malu juga tak. Apa kau tak ngaji? Malulah aku nak ngaji, kata dia. Bodoh lah jadi. Ada yang malu dah sampai di tempat. Tanyalah, taklah malulah. Sama juga tak dapat ilmu. Itu betul tu kata-kata itu, bukan saya yang ngarang. Al-mutakabir wal mustahji. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sebagus-bagus perempuan itu adalah Nisaul Ansar. Sebagus-bagus wanita itu adalah wanita-wanita Ansar, penduduk Madinah. Kenapa? Karena kata Sayyidah Aisyah, karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang perempuan ini kalau sudah terlanjur pemalu, dia paham tak paham, diam aja. Jadi ustaz dia begini, diam paham ke, diam batu, tak tahulah. Nah, makanya diam berarti paham, tak tahu. Ditanya diam semua juga, ditanya pun diam, suruh tanya diam, nah udahlah. Tuh. Buya, 3 pertanyaan Buya. Yang pertama Buya, kapan dikatakan ketinggalan rakaat untuk jadi seorang masbuk? Itu yang pertama. Yang kedua, mana lebih diutamakan kita mengikuti imam, posisi imam saat itu saat masbuk, atau menunggu imam berdiri untuk rakaat selanjutnya? Yang ketiga Buya, macam mana cara menutup saf kosong karena ada jamaah yang mufaraqah atau meninggalkan saf salat? Jazakallahu khair Buya, barakallahu fiik.
Nomor 1, orang dikatakan ketinggalan jamaah kalau dia tidak sempat ruku tumakninah bersama imam. Dia tak sempat ruku tumakninah bersama imam. Jadi umpamanya dia masuk ke masjid, imam dia Allahu Akbar ruku nih. Dia masuk, dia takbir nih. Begitu Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Allahu Akbar. Dah selisih dengan imam. Imam nak naik, dia turun. Ataupun dia belum sempat tumakninah. Begitu, Allahu Akbar. Ini dah Allahu Akbar. Dia tidak sempat tumakninah bareng ruku bersama imam. Ini berarti orang ini ketinggalan rakaatnya. Jadi kadang-kadang ada orang, imam dah jelas ruku. Atau sudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berdiri dulu. Baca Fatihah sampai selesai. Tak usah gitu. Imam begitu dia Allah Akbar, langsung Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, langsung. Bahkan tidak membaca takbir rukunya pun tidak masalah. Takbir ruku hukumnya sunnah. Jadi dia cukup takbiratul ihram saja Allahu Akbar langsung. Menyusul imam ni agar dia bisa ruku tumakninah bersama imam. Kalau dia dapat nih, berarti dia tidak ketinggalan rakaat. Tapi kalau selisih gini aja, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang ini dah tetap dia tak mau nambah nih, padahal dia terlambat nih. Dah terlambat. Jadi tak usah berlama-lama berdiri ini, tak usah begitu Allahu Akbar langsung nyusul gini. Tak usah. Kadang-kadang tak baca Fatihah lagi, tak, itu salah justru. Pokoknya dah posisi dah gini Allah Akbar, dia langsung Allahu Akbar ngikut saja. Karena itu semua sudah ditanggung oleh imam, ya. Jadi istilahnya tidak sedekap pun langsung tidak masalah. Jadi ini imam dah langsung Allah, kira dia masuk ke masjid, imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar langsung ke ruku. Tapi Allahu Akbarnya ini apa? Takbiratul ihram, bukan takbir ruku. Jadi langsung nyusul imam turu ruku. Kalau sempat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sempat, ya kan? Mengapa? Ngejar agar tidak ketinggalan ruku, tidak selisih dengan imam dah naik, kita baru turun. Ini Pak, nambah 1 rakaat. Ya, nambah 1 rakaat. Jadi jangan kita justru mementingkan yang apa nih, sudah jelas-jelas terlambat kita nak Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak bisa. Udah imam udah turun kok engkau nak baca Fatihah. Langsung ikut imam. 1. Nomor 2 apa tadi? Mana yang lebih utama? Kita ini ketika masbuk langsung ikut imam posisi apa atau nunggu imam berdiri pada rakaat berikutnya? Yang utama ikut waktu imam tu posisi apa? Kalau imam tu sedang sujud berarti kita ikut sujud. Kalau imam tu sedang iktidal berarti kita ikut iktidal. Kalau imam sedang duduk antara 2 sujud, kita Allahu Akbar langsung duduk. Gitu. Allahu Akbar langsung ruku. Allahu Akbar langsung iktidal. Gitu. Yang utama mengikuti gerakan imam saat itu. Tapi umpamanya dia nunggu imam berdiri, ya sah-sah saja. Cuma ini kan balangnya kan mana yang afdal, mana yang utama. Yang utama ikut gerakannya. Walaupun iktidal. Allahu Akbar langsung iktidal, langsung gini. Atau Allahu Akbar langsung gini. Tapi Allahu Akbarnya tadi apa? Takbiratul ihram. Itu. Yang terakhir cara menambal orang yang keluar dari bolong softnya, ya. Itu boleh orang yang belakang maju ke depan, ya. Boleh yang gini geser. Yang imam yang umpamanya di sana, kalau di sebelah sana, ya, dia yang sedikit geser ke sini. Yang sedikit. Bukan yang ini banyak geser ke sana. Umpamanya di sana 3 orang yang ketiga batal. Berarti yang 1, 2 geser ke sini rapatkan. Itu begitu. Atau umpamanya gini banyak tengah, banyak. Itu tidak ada aturan wajibnya. Jadi tengok apa? Yang mudah manalah.
yang mudah mana? Sah-sah saja, tidak ada masalah. Asalkan jangan kesana bolong, mundur, ini yang sini jalan ke sana masuk ke sana. Ya tidak gitu. Tetap menjaga, meminimalkan gerakan itu tetap, ya, tetap meminimalkan gerakan. Jadi kalau umpamanya di sebelah sana, ya orang sana merapat ke sini. Kalau umpamanya di sini sedikit kan orangnya tidak bisa ke sana, ya ini merapat ke sini. Nah, karena kadang-kadang yang repot nih gimana? Kadang-kadang yang repot ini orang ini tidak semuanya paham. Itu semuanya kadang-kadang ini gerak, yang ini tak mau gerak, dikira gerak tuh batal nanti, kan? Itu dia masalahnya. Jadi mana yang terenak? Dari belakang, kalau memang punya yang batal di sini, di belakang ada, belakang maju ke depan boleh, supaya ini tidak bergerak banyak nih. Bergerak banyak pun tak ada masalah sebetulnya, sah-sah saja. Yang tengah ini batal, yang ini merapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus dah habis, yang sana, ujung sana, maju ke depan 1. Itu boleh, tak ada masalah. Karena setiap orang bergerak hanya 1 langkah saja, tidak masalah. Sah-sah saja. Jadi sholat itu tidak kaku-kaku sangat sebetulnya. Sholat itu tidak kaku-kaku. Rasulullah SAW ketika terjadi tahwilul kiblah itu perubahan kiblat dalam sholat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu di Madinah, yang sekarang disebut di Masjid Qiblatain. Itu Rasulullah SAW pertama beliau imam menghadap ke sana. Ini makmum, sahabat ini makmum. Ketika ada perintah tahwil kiblat, waktu itu sholat duhur, di dalam sholat Rasulullah ini merubah posisi. Rasul jadi imam di balik resep sini, tentu para sahabat membalikkan, ya ada jalannya. Maksudnya tidak kaku gitu loh. Ini ada masalah, ya tidak ada ceritanya, batal sholatnya Nabi itu. Ya tak ada gitulah. Sahabat kok jalan, ya macam mana? Cobalah, sekarang imam menghadap ke sana. Posisinya kemudian imam sudah menghadap ke sini dan makmum ke belakang. Ya tentu bergerak. Dan itu terjadi di sholat zuhur. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini orang-orang kadang-kadang memang yang namanya orang awam, dia nak gerak sikit aja tak berani. Takut. Sebenarnya tidak apa-apa, boleh-boleh saja, sah saja. Kalau ikut Imam Syafi'i ya berarti menjaga ya tidak sampai 3 langkah berturut-turut, ya gitu. Wallahu alam. Ya. Gini Bu ya, kan kita di sini kan dijelaskan wajib kita mengikuti gerakan imam Bu ya. Pada rakaat terakhir sewaktu imam membaca tahiyat akhir Bu ya, sujud terakhir Bu ya, sujud terakhir. Kemudian ada beberapa makmum itu melambatkan gitu Bu ya. Sedangkan imam sudah tahiyat akhir, dia masih lagi sujud lama gitu Bu ya. Apakah boleh seperti itu Bu ya? Tidak afdal. Itu karena memang sudah tahiyat akhir, tidak ada gerakan lagi, jadi dia tidak terkesan ketinggalan dari imam banyak. Itu kalau umpamanya masih ada gerakan sebelumnya, orang kalau ketinggalan 2 rukun yang panjang di dalam sholat itu batal sholatnya si makmum. Enggak boleh kelamaan kayak gitu, enggak boleh. Jadi ketika imam duduk tahiyat akhir bangun, ya makmum bangunlah makmum. Jangan lama imam sudah nak salam dia baru bangun. Jangan gitu. Engkau ini sholat sendiri, apa kau jadi makmum? Kau nak lama-lama sujud sampai pening kepala terserah. Tapi kau waktu kau sholat sendiri, ketika jadi makmum, wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir. Kalau dia ruku ikut ruku, kalau dia berdiri ikut berdiri. Gitu caranya. Kalau dia sujud ikut sujud. Jangan berlama-lama ya. Itu kan namanya tidak mengikuti imam jadinya. Cuma tak nampak sangat karena ini bagian terakhir, itu udah tak ada gerakan lagi. Jangan dilakukan seperti itu. Kalau selisih sedikit tak masalah lah. Tapi kok lama ini orang dah duduk semua, dah tahiyat dan ini masih sujud sendiri gini, cemana nih? Tidak baik begitu. Ya, tidak betul. Mohon maaf ya. Itu. Kalaupun secara sholatnya, secara fikihnya mungkin tidak batal karena dia tidak sempat tertinggal beberapa rukun. Tapi dia berarti tidak mengikuti imam dengan semestinya. Wallahu a'lam.
Sudah habis waktu, 3 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit, kalau tak ada yang tanya. Tanya aja Bu, silakan. Astaghfirullahaladzim. Terus, wahdar an tatakhara anhu ma'a imkani taqaddumu ilaih. Hati-hati, janganlah engkau milih di belakang. Kalau memang kau bisa maju ke depan. No. Bisa engkau ni memang maju di depan. Di depan ni memang pas dah komat, ya kan? Kita bisa, sangat mudah nak di depan ni. Tapi slow-slow aja lah. Kita ambil leg 2, yang 3 aja lah, ya kan? Aku saudara 3 aja lah, gitu. Bisa komat tu memang kosong, siapa nak duluan. Kalau sekarang tak pakai berebut. Orang banyak tak mau sekarang. Selalu. Kalau kita nak yang besar, tak pakai berebut. Kalau kita sekarang, memang sengaja orang anak muda, aku belakang aja. Kata dia. Apa kata Rasulullah SAW? Qala alaihi salatu faqad qala alaihi salatu wasallam la yazalu qaumun yatakharuna ay anis safil awal hatta yuakhirahumullah an fadlihi wa rahmatihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum senantiasa milih mundur dari saf awal. Milih di belakang saja, kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum senantiasa yatakhar ini mundur. Anis safil awal dari saf pertama. Dia macam tak mood lah. Pertama sama aja lah, saf 2, saf 3 sama. Aku pilih belakang aja. Hatta yuakhirahumullah. Maka sampai Allah SWT akan mengakhirkan orang tersebut. Sengaja kau beri akhir belakang ya, Allah akan belakangkan orang tersebut. Ay an fadlihi wa rahmatih, Allah akan jauhkan orang tersebut, akan akhirkan orang tersebut, mereka dari karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rugi. Kau ini ada fadilah, ada rahmat, kau tak nak, Allah jauhkan. Wa qala alaihi salatu wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala safil muqaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mendoakan kepada saf yang depan. Saf depan didoakan Allah sama malaikatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li ahli safil awal salasan wa lisani marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang, beristighfar untuk orang-orang yang saf berada di saf awal, saf pertama, salasan, mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada Allah 3 kali bagi orang-orang yang di saf pertama, walisani marratan, dan untuk yang di saf kedua 1 kali saja Rasulullah bagi istighfar. Kita kan macam Allah sama aja. Ini yang masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini penting. Jangan tak penting. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.